cara masuk market yang baik. Seperti apa cara masuk market yang baik itu? Yang pertama, kita Oke. harus bikin plannya dulu. Oke, plan. Ya udah. Yang kedua, setelah plan, terus apa lagi? Harus perhatiin resikonya. Jangan Betul. sampai resiko melebihi Profit. profit. Iya, betul sekali. Ya, yang penting itu, yang pertama kita harus menyiapkan plannya dulu. Setelah udah plan, kita hitung dulu resikonya. Si resiko ini nggak boleh lebih besar dari profit ya, teman-teman. Karena yang resiko lebih besar daripada profit, yang ngapain juga kita transaksi, bener gak? Toh kita ibaratnya kita menaruhkan resiko misalkan 500.000 untuk mendapatkan 300.000, buat apa kan maksudnya? Yang mending duduk aja gitu ya, nggak ngapain harus masuk market kayak gitu. Yang ketiganya apa? Yang paling penting itu sabar sama disiplin. Betul. Benar, itu yang paling penting karena kebanyakan orang itu. Yang ketiga itu yang jauh lebih penting karena kebanyakan trader di luar sana itu gak sabaran, terus gak disiplin. Dalam artian gak sabaran terhadap misalkan dia masuk marketnya itu gak berdasarkan sama plan awal. Misalkan dia baru juga, misalkan dia udah set plan, udah bikin plan, tapi dia nggak sabar, padahal marketnya belum masuk ke plannya gitu. Tapi dia nggak bisa sabar, dalam artian yang harusnya dia nunggu dulu ke atas, dia tiba-tiba ambil posisi sell. Oleh karena itu dia plotting dan akhirnya cut loss, terus plan awalnya itu bener gitu. Setelah menyentuh area itu bener langsung turun harga tuh. Dengan cara trading kamu, misalkan kalau misalkan kita menggunakan moving average untuk open posisi, ya udah itu aja dulu gitu, nggak usah ditambahin apapun gitu. Kalau misalkan pakai Fibonacci itu ya pakai Fibonacci aja gitu. Kalau misalkan mau bantu pakai moving average itu untuk membaca trennya itu boleh-boleh aja. Cuman untuk open posisinya kita harus tetap menggunakan Fibonacci kayak gitu. Jangan kebanyakan indikator juga. Sebetulnya dengan support resisten pun kita udah cuy ya gitu. Cara masuk biaya tidak salah arah gimana? Oh biar tidak salah arah. Kalau misalkan untuk biar kita nggak salah arah itu gimana? Iya kalau misalkan kita tahu gitu ya arah market mau kemana. Dan satu lagi nih catatan yang penting, analisa nggak ada yang 100% benar. Oleh karena itu kita selalu batasi dengan resiko. Misal nih kayak gini. Misal kemarin itu saya bikin plan kayak gini. Ini H1 ya. Nah, H1 ini gini. Saya bikin plannya kayak gini. Pertama saya tandai dulu supportnya yang kemarin ya. Nah, saya nemunya gini. Nah, udah kayak gini. Saya blok. Dan ini menjadi area buy saya. Area buy dengan stop loss itu di 1760. 1760. Nah, di sini stop loss saya ya kemarin tuh. Nah, di sini menjadi area sell saya. Kalau teman-teman udah pada masuk ke grup saya sih, kemarin saya udah share. Cuman kalau karena news MSL gitu. Nah, sini ini area sell saya kemarin ya, waktu kemarin. Asalnya di mana? Yang atas itu SL-nya. Udah jauh-jauh kok. Sini. Gitu. Di 1790. 1790. Itu untuk set kemarin ya. Nah, untuk set kemarin tuh kayak gini. Nah, kemarin tuh udah ambil posisi buy di sini. Bawah ini. Lumayan lah udah dapat berapa 5 poin, cuman karena target profitnya itu di 1774 kurang beberapa pip, makanya jadi nggak jadi TP, terus ke bawah jadi kena SL. Nah, SL ini tujuannya buat apa ya? Untuk ngebatasin resiko kita. Kalau misalkan kita dalam artian kita udah
nyiapin plan nih. Misalkan kalau kita bikin plan yang sekarang aja ya, biar lebih enak. Nah misalkan kayak gini, sekarang plan saya ini, plan lain. Gini, kau juga bisa kayak gini. Sama-sama di sini. Nah, kita udah tandai. Kita bikin blok support. Kita cari tahu resistennya. Kita tandai. Ini jadi area sell saya. Dan ini untuk area buy-nya bisa kita tandai di sini. Nah, ini untuk area buy-nya ya, teman-teman. Jadi siapa yang lebih duluan kena, itu yang kita entry gitu. Banyak yang masuk juga ya. Nah, saya tandai dengan ini biar nggak pusing. Poin sampai 9. Ini area selnya. Ini plan saya ya. Ini area buy. Area buy 17.33 50 sampai 70. Nah, kayak gini. Ini plan awal saya. Teman-teman bisa ikutin caranya, pasang tandai area support dan resistennya. Ketika kita tunggu, ketika candle udah masuk ke area sell, ini kita ambil posisi sell dengan resiko. Nah, ini yang saya selalu hitungkan terlebih dahulu, itu resikonya mau ditaruh di berapa. Misalkan kalau kita nge-sell di 17.87, SL-nya di berapa? Di sini aja teman-teman. Tujuh belas 95, yang 95 karena yang 1791 atau 70.97.50 aja. Untuk SL-nya ya di sini kita bisa tandai kayak gini. SL itu untuk apa? Yaitu tadi buat kalau misalkan analisa saya atau plan awal saya itu berakhir dengan salah ya, ngelawan market gitu.
Jadi ada batasan, jadi nggak terlalu loss gede gitu karena kita udah menyiapkan resiko yang udah kita siapkan. Jadi nggak terlalu kaget juga karena kita udah hitung dulu. Paling jauh ini 10 poin. Resikonya kalau kita ambil posisi di 1787 itu resikonya di 10 poin. Kalau kita menggunakan 0,10 itu resikonya cuma 1 juta. Nah, udah tahu kayak gitu resikonya. Nah, siap gak dengan resiko 1 juta itu? Kalau misalkan siap, ya pasang. Kalau misalkan enggak, gak usah. Kayak gitu. Sesimpel itu sih kalau misalkan menurut saya trading. Nah, udah pasang stop loss-nya, udah tahu nih kita batasan resikonya itu berapa. Kita sekarang pasang target profitnya mau ke berapa gitu. Asal di sini ya teman-teman, biar teman-teman bisa pada lihat juga. SL-nya 10 poin nih paling jauh. Nah kalau misalkan SL 10 poin berarti targetnya lah harus lebih jauh dari 1787 ke area supportnya berapa poin? 13 poin teman-teman. Jadi lebih besar profit dibanding SL. Nah teman-teman juga bisa dijadikan kalau misalkan udah kayak gini, kalau misalkan udah kayak gini teman-teman bisa pasang yang namanya sell limit dan buy limit juga bisa. Tapi kalau misalkan pengen lebih aman lagi, teman-teman tunggu aja sampai menemukan candle konfirmasi. Nah setelah itu baru kita entry. Nah kalau misalkan masih seperti ini, saya nggak bakalan maksain masuk market karena plan awal saya dia harus nyentuh dulu area ini, baru saya bakalan masuk market kayak gitu. Nah area buy ini bisa dijadikan target profit untuk sisanya. Dan sebaliknya kalau misalkan ini area sell-nya ini, area buy-nya ini bisa kita jadikan area sell-nya itu menjadi target profit kayak gitu. Nah teman-teman juga harusnya bisa ditarik Fibonacci ya kalau untuk buy-nya. Cuman sekarang candle-nya belum ada tanda-tanda pembalikan, makanya belum bisa ditarik sama Fibo ya. Kalau misalnya udah ada tanda-tanda pembalikan, tinggal tarik aja dari bawah, dari support terendahnya ke harga tertingginya, misal kayak gini. Nah tandai sama teman-teman area 50 sampai 61.8-nya. Dan itu menjadi area buy teman-teman kayak gitu. Bisa pakai Fibonacci ya teman-teman. Cuman ini belum ada arah pembalikan, makanya belum bisa lah untuk ditarik Fibonacci. Nah untuk sekarang sih masih kayak gini ya setup saya untuk sell USD kayak gini. Kalau misalkan ada yang ditanyakan boleh tanyakan lagi. Fokus Mister, jangan goyah. Chat dan nama partisipan. siap Pak, baca lagi bro. Nah kalau pakai Fibonacci itu penggunaan simpelnya gimana Coach Iqbal dan Coach Aurel? Oke, kalau misalkan kita menggunakan Fibonacci, kita bikin aja. Kita polosin lagi ya, biar enak. Kita backstage ya, backstage. Nah, di sini, misal kita udah, ini anggap belum ada ya. Misal belum ada, anggap belum ada. Ini anggap belum ada ya. Tapi pola pembalikan udah ada ya. Nah, bisa teman-teman tarik si Fibo dari tertingginya atau resistennya ke supportnya sini.
udah menemukan beberapa kali tolakan, misalkan satu candle ini udah pada tahu kan candle ini apa? Timbar ya. Nah, ini udah ada indikasi bahwa dia bakalan arah pembalikan ya. Yang tadinya turun udah dikasih candle timbar kayak gitu, itu teman-teman prepare untuk menarik Fibonacci. Sejauh mana sih koreksinya? Nah, teman-teman tinggal tandai area 61.8 ini sampai 61 lagi 50 di sini. Nah, ini teman-teman tandai kayak gini. Kalau misalkan pengen sama kayak saya, blok biar enak gitu ya. Blok terus tandai dan kasih nama area sell gitu. Kayak gitu. Area sell. Kalau menggunakan Fibonacci kayak gini. Nah, kalau misalkan dia udah masuk ke sini, mau gak mau kita ambil posisi sell. Bener gak? Harganya turun. Bahkan bisa melebihi ini. Nah, setelah ini kayak gimana? Nah, ini kan udah ada pembalikan lagi nih. Dia mulai naik lagi. Nah, teman-teman bisa tarik lagi Fibonacci. Nah, berarti yang 50 yang area sell ini kita udah ganti nih. Kita hapus. Jadi pindah ke bawah. Nih. Golden rasionya ya teman-teman, kalau misalkan menggunakan Fibonacci, teman-teman harus nandai 61.8 dan 50-nya ya. Itu tandai. Nah, dan di sini udah menjadi area sell lagi. Sell di sini. Sell di sini, ini berapa poin nih kalau misalkan kita ambil posisi sell di sini? 15 poin. Nah, teman-teman kalau misalkan udah kayak gini, udah ada pola pembalikan nih. Sekarang cara menentukan untuk ambil posisi buy-nya. Teman-teman bisa tarik dari supportnya ke resistennya. Nah, dia mantul di area 50 dan 61.8. Nah, di sini ya. Ini udah pas banget gitu, dapat harga termurahnya banget. Nih, kayak gini. Buy, dapat. Turun lagi, tinggal naikin lagi, buy lagi gitu. Nah, sekarang ini miss-nya nih di sini nih. Ketika kita udah ini, dia nggak berhasil nih. Ini sebetulnya ada pola IHNS lagi, HNS. Dan dia udah memberi ini. Nah, langsung dia turun kejar ini. Kayak gitu. Nah, ini dibantai sama News nih. Jam 2 malam turunin langsung dinaikin. Gitu. Nah, ini juga masih bisa kayak gini. Bisa dia nyoba retrace di sini atau dia nembus. Kalau misalkan dia nembusin, berarti dia bakalan terus ngejar resistennya lagi ya. Kayak gitu. Untuk penggunaan Fibonacci kayak gitu, simpel kayak gitu, tinggal tarik aja. Kita tahu support dan resistennya dulu, harga tertinggi dan harga terendahnya dulu. Udah tahu, baru kita tarik. Gunakan Fibonacci. Kayak gitu. Kak Aurel pakai strategi apa tradingnya? Kalau Aurel sih pakai support resisten, yang simple aja. Ya Aurel. Iya. Kayak gitu. Fokus ke cincin kawin.
Oke. Liatin atuh master. Kok kamu nggak dipakai sih? Oh iya. Saya mau gabung webinar tapi nggak bisa master. Apa? Temen apa nggak? Ini Tapi saya mau gabung webinar tapi nggak bisa master. ini udah. Gabung. Halo, salam juga, salam Pak Pak Bram. Bram. Oke, Pak Bram. Mau nanya, Master, gimana caranya supaya bisa menentukan momen atau kesempatan market yang baik itu? Apa bisa kita katakan setiap waktu atau hanya beberapa momen saja? Itu tergantung kalau misalkan Bapak pengennya. Kalau saya sih dulu setiap lihat candle naik, pengen buy nih. Setiap lihat candle turun, pengen sell nih. Itu dulu ya. Tapi setelah beberapa bulan kemudian, ya karena trading saya sekarang menggunakan teknik sabar dan disiplin, saya cuma menggunakan teknik Fibonacci yang kalau misalkan dia belum masuk ke golden ratio, saya nggak akan OP kayak gitu. Dan nurut sama plan. Kalau misalkan harga sekarang belum menyentuh plan saya yang ini, saya nggak bakalan OP sama sekali. Meskipun hari ini dia nggak bakalan nyentuh, ya saya nggak bakalan maksain masuk market kayak gitu. Kalau saya sih kayak gitu. Disiplin itu penting, apalagi harus sabar. Karena kalau misalkan kita terlalu cepat ngambil keputusan juga itu nggak baik. Jadi harus benar-benar sabar dan disiplin. Itu harus sadis lah kayak gitu. Cara menentukannya kalau misalkan saya sih menggunakan Fibonacci kayak gitu. Terus lihat support dan resistennya juga, pola candle, HNS yang kayak gitu-gitu, double top, double bottom, nah yang kayak gitu-gitu baru saya menggunakan lot yang cukup besar lah ya. Kalau misalnya kita udah yakin bahwa ini tuh HNS nih, ini tuh IHNS, atau ini double bottom, ini double top, future top, yang kayak gitu-gitu, baru saya lebih dinaikin lotnya. Kalau misalkan yang kayak gini, dengan menggunakan lot terkecil dulu 0,10, baru kita entry masuk sell dengan target. Kalau saya sih jauh ya. Kalau misalkan rekan saya Master Ari itu scalpingnya dia ngambil 3 poin sampai 5 poin. Kalau saya sih lebih enak trading untuk ngambil 10 poin, 15, 20, 50. Baru kemarin juga 50 poin alhamdulillah dapet kayak gitu. Cara agar nyuruh turun jauh gimana? Berdoa. Harus ambil posisi buy pasti turun. Enggak sih, bercanda. Cara nyuruh turun sauh kayak gimana? Biasanya kalau dulu sih tinggal tweet ke presiden Amerikanya kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Kenapa sih pada pengen turun sauh? Padahal aku tuh berharap naik banget si sauh ini. Karena saya masih punya buy, masih nge-hold buy kayak gitu. Salam, saya Samsul dari Taman Sari Bandung. Oh, dari Bandung. Datang aja Pak ke sini. Pasti cantik gitu. Sepakat. Terima kasih ilmunya. Salam sehat selalu Mr. Iqbal. Jangan lupa makan yang banyak. Siap Mas Ali. Selalu makan itu Pak. Makan mah nggak usah diingetin. Mas Ali juga sehat-sehat di sana ya. Master, ACC teman saya mau masuk. Udah. Juga Bisa. Siska. Oke, terima kasih banyak coach buat informasinya. Alhamdulillah Pak. Sepakat. Tapi ini WA aja boleh. Boleh. Boleh katanya. Boleh. Nanti nomornya saya kirim ya. Di sini kita tulis aja nomornya. Palit na dapat Mas Bram. Wah, Samsung Tristar. Sel sekarang boleh. Ya boleh-boleh aja. Cuman resikonya ya tetap kalau misalkan sel sekarang resikonya yang paling aman itu maksudnya bukan paling aman ya. Ibaratnya paling cocok gitu ya di 94 atau 93 karena takutnya dia cuma ngejar ini dan balik lagi gitu. Nih ya 94 lah untuk SL-nya. Hitung dulu resikonya berapa untuk mendapatkan target berapa kayak gitu. Kalau saya sih kayak gitu ya.
Jadi lebih egois gitu. Saya tuh nggak mau kalau misalkan saya masuk market tapi resikonya lebih gede daripada apa yang bakalan saya dapetin. Misal contoh, saya masuk market ketika profit saya 1 juta dan kerugian saya 500.000. Nah, saya baru masuk. Itu 1:2. Nah kalau misalkan 1:1 itu pahit-pahitnya ya, kalau misalkan untung ya alhamdulillah, kalau misalkan rugi itu gak apa-apa. Nah terus kalau misalkan udah kayak gitu, saya emang selalu kayak gitu, gak mau rugi terlalu gede ya, dengan memaksimalkan momen. Dalam artian memaksimalkan momen itu ya kayak tadi, saya selalu hitung dulu resiko yang bakalan saya keluarkan sebelum saya menghitung profit yang akan saya dapatkan, kayak gitu. Ketika kita udah siap dengan resiko kita, ke waktu ketika kita dapat loss pun kita bakalan tenang. Dalam artian nyesek mah ada gitu ya, cuman gak bakalan kaget. Oh, kalau misalnya orang yang gak dihitung resikonya, dia ketika kena loss itu bakalan kaget gitu, karena kok bisa ya lossnya segede gini gitu, karena belum dihitung. Tapi kalau misalkan saya itu selalu dihitung resikonya terlebih dahulu, baru saya hitung pendapatannya bakalan berapa kayak gitu. Karena saya emang cukup egois sih, nggak mau resiko yang gede untuk mendapatkan profit yang dikit gitu. Samsul mana nih? Kan Samsul ada 2. Yang Mas. Saya udah kontak Kak Aura untuk hubungi Max nih ke nomor sekarang. Emang udah punya Pak nomornya? Saya juga sudah Pak Bram. Belum respon. Nanti ya udah begini. Saya juga Mas. Saya juga masih ada gantungan bayi di 1784 baru hari ini. Dari hari kapan Pak? Itu kayaknya ini hari 14. Tanggal 14 tuh 2 hari yang lalu berarti ya? Menggunakan lot berapa Pak kalau boleh tahu? Keren loh, bisa nahan floating 33 poin. Kalau misalkan menggunakan lot 0,10 pun itu udah 3.300.000 mungkin ya. Saya sell di 85. Oke, boleh Pak. Yang terpenting selalu pasang batasan risiko, karena kenapa? MC terjadi itu ketika kita nggak pasang stop loss, yang kedua kita overload, dan yang ketiga kita overtrade, kayak gitu. Selama kita menggunakan stop loss, terus menggunakan lot yang bijak, itu aman-aman saja menurut saya, karena selalu menggunakan batasan risiko. Beda kalau misalnya kita nggak pasang SL kayak gitu. Jadi untuk bisa menentukan market yang baik itu seperti apa, ini masuknya ke teknik apa, analisanya Mas Iqbal. Kalau saya sih karena suka dengan Fibonacci gitu ya, saya menggunakan Fibonacci. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak bisa Pak, bukan nggak bisa ya, nggak suka dengan Fibonacci, teman-teman cukup perhatikan support resistennya aja. Misalkan kayak gini. Ini beberapa kali ya dia retrace di sini. Misal, seperti ini ya. Nah, misal kita tandai di sini. Ini kita udah tahu nih, kayak gini ya. Misalkan dari sini dia naik ke sini. Ternyata di sini nggak ditembus, cuma dia retrace di sini. Ya kita ambil posisi sell di sini, sell di sini. SL-nya di mana? Selalu di atas resisten. Sell. Target profitnya mana? Ke supportnya sini. Kena nggak? Kena. Nah di sini di support, karena kita udah tahu ya di sini support. Nah ini yang dinamakan fast break.
Ini tuh back out ya. Jadi dia udah di breakout tapi dia dimasukin lagi ke supportnya. Ya ini bisa dibilang back out. Nah ini juga sama kalau misalnya teman-teman jeli lihat di daily nih, kalau di dailynya kayak gini. Kalau saya sih suka time frame yang cukup besar. Teman-teman bisa lihat kan. Nah ini di dailynya seperti ini. Nih di sini dia baru break aja ya, atau bisa dibilang dia baru menyentuh, belum breakout. Nah kalau misalkan kita bisa bilang dia udah nge-breakout ketika si candle ini berada di bawah, di sini, di bawah trendline ini. Nah di sini misalkan dia bikin candle baru di sini. Nah itu bisa dibilang ini udah breakout kayak gitu. Tapi dia close-nya di atas. Nah, berarti di sini bisa dibilang back out. PO ya, back out. Nah, ini tuh makanya tadi pagi saya bilang gak ada yang kejebak kan sama ini nih. Candle yang satu ini, dia turun jauh banget. Tapi pas pagi dia close-nya ada di atas trendline kayak gitu. Yang berarti ini ada kemungkinan SAUUSD bakalan tetap naik. Kalau saya analisanya ya. Cuman harus diperhatikan juga di sini. Dia harus nembus dulu. Baru dia bisa leluasa terbang. Nah, kayak gitu. Bukan feeling sih. Ini sih kalau misalkan dari lihat dari polanya gitu ya. Ini pasti teman-teman udah pada tahu nih. Ini pola apa? Ada yang tahu? Ini bahunya atau bisa dibilang shoulder, dan ini headnya, kepala. Dan tugas dia sekarang itu untuk membuat shoulder berikutnya, yaitu di sini. Bisa jadi di sini, bisa jadi di bawahnya. Ini area sini. Nah, bisa jadi ada kemungkinan SAUUSD bakalan naik ke sini. Kalau misalkan ini ke breakout, dia naik cuma sampai sini. Kenapa di sini? Di sini kita lihat ada yang dinamakan itu SBR, spot become resistant. Yang asalnya support sekarang menjadi resisten kayak gitu. Jadi kalau misalkan si SAUUSD berhasil ke breakout trendline ini, tujuannya ke sini. Ini ditembus juga ya ini sini gitu. Kalau misalkan saya beneran daily ditambah trendline yang bawahnya yang ini belum ke break out, baru break doang, baru disentuh doang. Jadi ada kemungkinan SAU masih bakalan tetap meroket ya ke atas kayak gitu. Tapi teman-teman juga harus diperhatikan dengan isu tapering yang bakalan dipercepat katanya. Cuman nggak tahu ya mau kapan pun nggak apa-apa, yang penting kita selalu pasang batasan resiko atau stop loss kayak gitu biar tradingnya aman dan nyaman. Kita tinggal tidur pun yang nggak masalah lah, toh kita udah pasang batasan resiko kayak gitu. Ini untuk daily-nya ya. Ini ada pola kalau misalkan di sini dia naik ke sini, ini ada pola HNS. Nah tugas dia itu harus nembusin dulu ini. Ini tuh neckline-nya. Kalau misalkan ini tembus, target dia ini. Nah, ini target kecilnya ya. Nah di sini target jauhnya di sini.
kayak gitu. Itu untuk jangka panjangnya ya. Sekarang kita balik lagi ke frame kecil. Udah kejawab Pak Suyanto. Support resisten aja Pak. Kalau misalkan ini nggak ketembus ya, nah di sini kita bisa ambil posisi sell lagi, karena di sini ada resisten yang belum ketembus. Nah di sini sell, target di sini, dan di sini nggak berhasil ditembus lagi, ya balik lagi. Di sini dia ini nggak berhasil nembus lagi, ya sell lagi. Nah di sini kita kena stop loss, karena pasti ketika saya ambil posisi buy di sini, saya pasang batasan risikonya di 60 karena stop loss kayak gitu. Stop loss ya, dan stop loss pun itu bukan aib, berarti bisa buy dulu dong. Enggak kayak gitu juga, kita harus perhitungkan resiko, risk dan rewardnya. Kalau misalkan resiko lebih besar daripada keuntungan, ngapain juga gitu mempertaruhkan resiko untuk mendapatkan profit yang sedikit, ngapain? Ya udah saya juga ikut deh, tapi tanya-tanya via WA aja ya, boleh. Kalau sampai 1788 lumayan tuh 30. Iya, cuman kalau misalkan dia langsung turun lumayan juga Pak. Kalau misalkan dia ngejar ke 1773 itu berapa poin kayak gitu. Bener Pak. Manusiawi. Mas, untuk prediksi GU di mana? Saya ada oke, baik. Di berapa Pak GU? Kita pindah dulu ke GU ya. Buy-nya di berapa Pak? Kalau untuk GU sih ini udah saatnya pembalikan. Pengertian dia harus naik. Pas banget ya. Dia retrace-nya di trendline ini. Ini di breakout. Sini di breakout, terus dia di sini retrace. Udah 3 kali nih dia retrace. 1, ini 2, 3. Tugas dia sekarang itu harus nembus ini. Terus nembus dulu ini Pak. Target dia sekarang tuh ini. Dia harus nembus dulu ini baru bisa berjalan ke atasnya dengan mulus, gak ada halangan apapun lagi gitu. Atau Bapak juga bisa tarik Fibonacci Pak. Target terendah. Nah, targetnya di sini Pak. Kenaikan dia bakal di sini. Untuk yang punya posisi GU ya. Nah, di sini udah menjadi area sell lagi. Dan di sini juga ada RBS, SBR gitu ya. Nah, di sini. Ini yang disebut SBR tuh. Yang asalnya support sekarang menjadi resisten. Ini menjadi area sell lagi ya Pak di harga 1.33763 dan poin 1.33366 kayak gitu Pak. Jadi GU masih bisa naik ke harga ini Pak kalau menurut saya. Tapi PR-nya dia harus nembus dulu ini. 1.32875 itu Pak Mansur aman
Master lot 031 layar. Buset. Ngeri tanpa SL. SL di 1781. Ngambil baik. Oh boleh yang penting pakai SL gitu. Sumedang hadir. Waktu itu disuruh diangkat SL-nya soalnya. Tapi gimana Pak? Tapi kalau misalnya Bapak siap dengan resikonya, ya itu nggak jadi masalah sih. Mas, kalau aku buatnya punya resisten di 17,9, tujuan nggak ya buat Indonesia? Nggak apa-apa Pak, justru itu bakalan lebih meminimal resikonya Pak. Kalau misalkan Bapak lebih tinggi, itu ya lebih lebih kecil gitu resikonya. Berarti kalau misalkan saya punya 10 poin resikonya ke 1797, nah Bapak cuma punya berapa ya di sampai 1802 ini berarti Bapak cuma kasih SL di sini aja Pak. 1810 di situ Pak. Dan pada target akhirnya sih saya SAU USD itu 18, bukan target akhir sih ya. Target dekat-dekat ini 1808. Aman sih kalau misalkan menurut saya. Iya betul, baru potensi Pak. Aurel tidur. Dia ubah di 1.32. Poin berapa? 32. Udah running dong Pak. Masih bisa naik apa katanya? Baru berapa? Tips. Oh baru 15 tip. Di hold aja Pak. Kalau menurut saya masih bisa naik. Nah di sini juga bisa. Dia bakalan turun dulu ke sini. Kalau menurut Kibo ya, atau di sini juga dia sebetulnya area golden ratio itu di 38.2 sampai 61.8 golden ratio Kibo itu. Cuman saya lebih pakai ke 50 sampai 61.8 kayak gitu kalau misalnya. Kalau menurut saya GU masih bisa apa? Betul, makanya aku tanya kira-kira masih bisa naik profit ada yang bisa. Ya kalau menurut saya sih on aja ya, terus yang SL-nya naikin dikit lah atau ke harga OP-in. Misalkan harga OP di 1.3244, nah SL-nya juga geser ke sana. Jadi biar kalaupun harganya balik lagi, kita nggak rugi gitu, kita nggak dapet apa-apa gitu. Kalau saya sih kayak gitu, kalau misalkan tradingnya udah profit nih, misalkan udah running 5 poin, saya geser SL ke 0,5 poin. Misal saya ambil posisi buy di 1770, yang asalnya SL-nya di 1765, terus harga sekarang itu di 1775, saya geser SL-nya menjadi 1770.50 kayak gitu Pak. Jadi meskipun dia turun, kita tetap gak rugi gitu. Oke Mas, terima kasih. Mudah pemandangan ini menyenangkan ini. Pemandangan. Iya Pak, sama-sama. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Kalau misalkan saya sih tradingnya simple kayak gitu. Dan ya itu,
belajar disiplin itu emang penting banget, dan sabar luar biasa. Kalau misalkan kita udah bisa sabar dan disiplin di trading, insya Allah hasilnya juga bakalan ada gitu. Kalau misal nggak ada yang ditanyakan lagi, Aurel mau pamit katanya. Ngantuk Sapa Aurel. dulu. Oh, sapa dulu, boleh Sapa boleh. dulu aja. Mau nulis nomor Aurel nggak? Boleh. Boleh. Berapa nomornya? 0838 9709 enggak 09 8949. 8949 Jangan pamit, hai aja. Aurel. Nih. Nih itu kontak Aurel dan kontak saya. Kalau misalkan suaranya juga Menenangkan hati. boleh. Kalau misalkan teman-teman pengen ngobrol sama Aurel, silakan. Siapa enggak? Boleh, siapa dulu. Nih ada Pak siapa aja? Ada Pak Suryanto, Ya, Pak Aliwafa, halo. halo gitu, dadah. Halo Pak Anang. Nih Pak Ali nih, Pak Ali. Sehat-sehat di sana Pak Ali. Jangan lupa makan dan selalu tersenyum Pak. Ada Pak Anang juga. Om Bagas, halo. Om Halo, Bram Om nih, Bram. ada Oh, Om Bram. Halo Om Bram. Ini ada siapa lagi? Ada Pak Jonathan Purba, halo Pak. Terus Pak Julius. Pak Julius. Halo. Kupen Halo, banget Pak kayaknya nih ke Aurel. Pak Bram. Halo, Pak Mansur. Halo Pak. Ada Mbak Airin. Mbak ini yakin? Mbak atau Iya Mas? Mbak. Ada dua. Oh, Bramnya ada 2. Bramantio. Halo Pak Bramantio. Terus ada Mbak Ada Cinta. Mbak Cinta. Ini Dasen cowok apa cowok? Cowok apa cewek? Cowok. Taunya dari mana? Halo Dasen. Halo Mbak Ada Leni. Mbak Lani. Bram saya kayaknya Pak. Rebutan Bram. Halo Mas M Pikri. Iya, Muhammad Fikri. Halo Fikri. Terus ada Mas Mas Rehan. Rehan, Mas Mbak Re. Mbak apa Mas? Mbak Reksa. Mbak Reksa Atau apa? Mas Mas nih. Terus yang terakhir? sayang. Halo sayang. Ini dia Bram. Itu namanya Bang sayang. Aduh, Pak Pak Bram Bram saja. saja. Iya Mas Ali. Ha, bisa juga Bram. Aduh, Itu jadi Bram. Bram dan Bram. Nih. Oke, kalau misalkan teman-teman nggak ada yang ditanyakan lagi, webinar saya dan Aurel saya cukupkan. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi, kita nggak menggurui, tapi kita cuma berdiskusi aja. Saya Iqbal, Saya Aurel. saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jangan lupa tersenyum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Master.